Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia, Ibu Verina Melia Santi SSMPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis tokoh utama pada cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono dengan menggunakan kajian psikologi sastra, serta analisis mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gadis Putri Utari dari kelas 3B dengan NPM 2316310 818. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi. Latar belakang. Karya sastra menggambarkan kehidupan melalui bahasa tulis, mengandung makna yang perlu dipahami pembaca. Salah satu bentuknya adalah cerpen, seperti cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono yang terbit pada tahun 2023. Cerpen ini menyoroti kecemasan batin seorang ibu yang tindakannya sebenarnya untuk melindungi anaknya, tetapi justru merugikan. Penelitian ini menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud untuk menganalisis konflik psikologi tokoh utama. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, saya menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Di antaranya ialah, yang pertama ada apa saja unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono. Yang kedua, apa yang menyebabkan timbulnya kecemasan batin berlebih pada tokoh utama dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono. Yang ketiga, apa efek yang diakibatkan dari kecemasan batin berlebih yang dilakukan oleh tokoh utama dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono. Dan yang keempat atau yang terakhir, apa saja aspek kepribadian yang dialami tokoh utama dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono. Baik, selanjutnya pengarang dan karyanya. Dadang Ari Murtono merupakan seorang sastrawan kelahiran Mojokerto, Jawa Barat. Akan tetapi, saat ini ia menetap di Samarinda, Kalimantan Timur. Dadang Ari Murtono telah melahirkan beberapa karya sastra, yaitu 13 cerita pendek, 3 kumpulan puisi yang telah terpublish di basabatsi.co, serta terdapat 4 buku novel. Selanjutnya, terdapat subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono yang terbit di basabatsi.co pada tanggal 8 Desember tahun 2023. Cerpen ini mengisahkan seorang istri yang hamil selama 24 tahun demi melindungi anaknya hingga pada akhirnya ia meninggal dan sang anak pun ikut meninggal. Objek penelitian ini berfokus pada analisis unsur intrinsik dan aspek psikologi dalam cerpen tersebut. Baik, saya lanjut ke analisis unsur intrinsik pada cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono. Yang pertama yaitu ada sinopsis. Cerpen Hamil Berpuluh Tahun berkisah tentang seorang perempuan yang hamil secara tidak wajar, dengan kehamilan yang berlangsung selama puluhan tahun. Perutnya terus membesar, membuat suami khawatir. Namun, sang istri menolak memeriksakan dirinya ke dokter, meyakini bahwa rahimnya adalah tempat terbaik bagi bayinya. Suatu hari, sang suami sudah tak tahan lagi, membawa istrinya ke dokter secara diam-diam. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bayi tersebut tumbuh dengan sehat, bahkan sudah bisa berjalan dan berbicara di dalam perut. Meski demikian, sang istri tetap bersikeras tidak ingin melahirkan. Perselisihan semakin memuncak ketika kondisi fisik sang istri semakin memburuk. Akhirnya, setelah beribu debat panjang, pasangan itu pun bercerai. 20 tahun kemudian, sang istri meninggal dengan tubuh dan perut yang sangat besar. Bayi yang kini telah dewasa keluar dari rahim ibunya, tetapi tidak tahu cara bertahan hidup di dunia luar. Tak lama, sang bayi pun menyusul ibunya dalam kematian. Yang kedua ada plot. Plot atau alur cerita pada cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Ari Murtono ialah plot lurus atau progresif.
Hal ini diketahui karena pada penceritaan yang runtut, kronologis tanpa adanya kilas balik ataupun yang lainnya. Pada cerpen ini menggunakan bentuk A, B, C, D, E. Tahap awal atau dengan simbol A. Seorang suami memaksa istrinya yang telah hamil bertahun-tahun untuk memeriksakan diri ke dokter. Sang istri menolak dengan alasan ia baik-baik saja. Pada tahun ketiga, suami tak tahan lagi dan pergi berkonsultasi ke dokter seorang diri. Tahap tengah dengan simbol BCD, dokter yang menyamar sebagai teman suami datang ke rumah mereka. Ia menyarankan agar sang istri dibius supaya bisa diperiksa oleh dokter. Terungkap bahwa bayi dalam kandungan tersebut tumbuh dengan sehat bahkan sudah bisa berjalan, serta berbicara di dalam perut. Sang istri tetap menolak melahirkan dengan alasan ingin melindungi anaknya. Konflik memuncak pada pasa dan pa- konflik memuncak dan pasangan itu akhirnya bercerai. Sang istri hidup sendiri dengan perut yang menerus membesar. Tahap akhir dengan simbol E. Tetangga menyarankan sang istri untuk melahirkan, tetapi ia tetap keras kepala. Akhirnya ia meninggal dengan perut yang membesar. Bayi yang telah tumbuh dewasa keluar dari perutnya, tetapi tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar. Tak lama, sang anak pun meninggal menyusul sang ibu. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah istri atau ibu. Ia mendominasi cerita dari awal hingga akhir, berperan penting dalam setiap peristiwa. Karakternya digambar keras kepala, protektif, dan terlalu optimis. Yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan dalam cerpen ini yaitu ada suami, dokter, tetangga, dan anak. Suami, seorang yang penyayang, peduli, dan khawatir terhadap istrinya. Ia menjadi pemicu konflik utama karena upayanya untuk memeriksakan kehamilan sang istri, meskipun harus melakukannya secara diam-diam. Yang kedua yaitu ada dokter, memiliki sifat yang mulia sebagai penyelamat, namun juga cerdik dan licik. Yang ketiga yaitu tetangga, sosok yang penuh dengan rasa ingin tahu dan sering ikut campur. Lalu yang keempat atau yang terakhir, yaitu anak, tokoh yang menjadi pusat konflik. Meskipun pintar dan baik, ia akhirnya tidak mampu bertahan hidup di dunia nyata setelah ibunya meninggal. Baik, selanjutnya ada latar. Cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Arimurtono memiliki dua latar, yaitu ada latar tempat dan latar sosial budaya. Pada cerpen ini, latar waktunya tidak menunjukkan spesifik. Latar tempat, cerpen ini menggambarkan beberapa lokasi yang menjadi latar belakang cerita. Tempat-tempat tersebut antaranya yaitu ada rumah, praktik dokter, dan KUA. Yang kedua yaitu ada latar sosial dan budaya. Tokoh ibu dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Arimurtono tidak ingin melahirkan sang anak karena sang ibu ingin terus melindungi sang anak. Latar sosial budaya yang terdapat pada cerita ini ialah kecemasan akan pergaulan anak zaman sekarang. Baik, saya lanjut, yaitu ada sudut pandang. Cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Arimurtono menampilkan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini menunjukkan bahwa narator memahami pikiran, perasaan, dan tindakan semua karakter yang terlibat dalam cerita. Baik, selanjutnya ada bahasa. Cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Arimurtono menggunakan bahasa yang sederhana karena pengarang menggunakan bahasa yang tidak sepenuhnya baku. Dalam cerpen ini didapati juga gaya bahasa hiperbola. Baik, selanjutnya ada moral. Moral yang dapat diambil dari cerpen Hamil Berpuluh Tahun karya Dadang Arimurtono ialah jangan terlalu khawatir akan kehidupan sang anak di masa depan. Baik, saya lanjut. Terdapat tema. Yang pertama ada tema utama, yang dikenal juga dengan tema mayor. Ialah tema yang dapat mempresentasikan keseluruhan isi cerita. Tema mayor yang terdapat pada cerpen Hamil Berpuluh Tahun ialah tema cinta seorang ibu. Yang kedua ada tema tambahan atau tema minor. Tema tambahan atau tema minor adalah tema yang berfungsi untuk memperkuat keberadaan tokoh
tema utama atau tema mayor. Dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun, tema tambahan yang muncul adalah kekhawatiran yang berlebih. Baik, beralih ke analisis tokoh utama dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun, karya Dadang Ari Murtono. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ilmu kejiwaan. Lanjut, yaitu yang pertama ada penyebab timbulnya kecemasan batin berlebih pada tokoh utama dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun, karya Dadang Ari Murtono. Pada cerpen Hamil Berpuluh Tahun, karya Dadang Ari Murtono, tokoh istri atau ibu mengalami kecemasan batin berlebih akan kehidupan dan pergaulan anak-anak zaman sekarang. Yang kedua, yaitu ada efek yang diakibatkan dari kecemasan batin berlebih yang dilakukan tokoh utama dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun, karya Dadang Ari Murtono. Efek kecemasan batin merupakan suatu dampak dari kecemasan batin itu sendiri. Hal ini biasanya memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada penceritaan ini, dampak yang dirasakan oleh tokoh utama ialah dampak negatif. Tetapi dampak ini juga dirasakan oleh sang anak yang bukan tokoh utama. Baik, selanjutnya ada aspek kepribadian yang dialami tokoh utama dalam cerpen Hamil Berpuluh Tahun, karya Dadang Ari Murtono. Yang pertama ada ide, merupakan bagian dari keinginan utama dan keperluan yang tidak disadari. Pada cerpen ini, tokoh utama memiliki ide, yaitu keinginan untuk tetap mempertahankan sang anak di dalam kandungannya dengan alasan rahim sang ibu ialah tempat paling aman untuk sang anak. Yang kedua ada ego. Ego merupakan suatu pendukung ide dengan cara realistis. Ego yang terdapat pada penceritaan ini ialah alasan sang ibu berpegang teguh akan keputusannya tidak melahirkan sang anak. Ego yang dapat dimiliki tokoh utama serta dilakukan secara sadar, hal ini ialah dorongan dari ide. Baik, selanjutnya ada superego. Superego ialah pertahanan moral dan etik dari karakter yang berjalan melawan ide dan ego. Pada cerpen ini, tokoh utama memiliki superego seperti pada kutipan di bawah ini. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Cerpen Hamil Berpuluh Tahun mengangkat tema cinta ibu dan kekhawatiran berlebih dengan plot maju dan latar rumah, praktik dokter, serta KUA. Tokoh utama yaitu ada ibu dan tokoh tambahannya ada suami, dokter, tetangga, serta anak. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu dan gaya bahasa hiperbola, serta pesan moral yang dapat diambil yaitu untuk tidak berlebih dalam mengkhawatirkan masa depan sang anak. Yang kedua ada kecemasan tokoh utama. Kecemasan ibu berakar dari takut anaknya menjadi korban perundungan yang membuat anaknya akhirnya tak siap menghadapi dunia luar. Yang ketiga yaitu ada analisis psikoanalisis. Berdasarkan teori Freud, ide ibu tampak dari keputusan yang tidak rasional. Egonya muncul dari keinginan melindungi anak meskipun itu merugikan. Dan superegonya terlihat dari kasih sayang mendalam terhadap sang anak. Sekian video presentasi yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.